ayam. Ayam. Lu pernah dengar pas ayam pembuangan bayi dia di Pembuangan ya, bayi ada. gimana aja? Jadi ada bayi ditemukan di plastik kresek warna merah. Halo semuanya, balik lagi. Masih pakai baju yang sama. Ini ceritanya dari masa depan. Iya, di kita hari ke-83 di hari itu juga dengan pakai baju yang sama. 83 nggak mandi, 83 hari anjir kagak mandi tuh. Bau zombie. Oke, welcome to our YouTube channel di Gaston Fatur. Anjay, nama baru ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah astagfirullahaladzim nih. Pokoknya ini bikin kacau sih, bikin geleng-geleng kepala ya. Jadi ada sekarang itu lagi kejadian seorang ibu tega meninggalkan anaknya. Ternyata anaknya yang ditinggalkan itu kebakar dan rumahnya itu kebakar. Dan anak tuh si ibu katanya ngomongnya pengen beli makan, nggak taunya amat pacarnya sama pacarnya. Nah, iya. Menurut lo tuh gimana tuh? Yang jelas sih ini nol attitude, nol moral sih ya. Parah banget itu kayak gitu. Parah. Bayi loh masalahnya, bukan anak kecil 10 tahun. Kalau 10 tahun kan masih bisa ngais-ngais beras atau apa gitu. Iya. Lah ini bayi. Parah banget sih. Parah banget. Nah, jadi kita akan ngebahas nih kenapa di Indonesia itu banyak, bukan di Indonesia doang sih, emang kebanyakan di luar juga kayak gitu. Cuman kenapa banyak banget orang yang melantarin anaknya, orang yang ngebuang anaknya, orang yang padahal di luar sana banyak banget yang pengen punya anak, yang belum dikasih omongan. Kenapa tuh kok banyak banget pasangan muda atau orang di luar nikah gitu yang pengen banget buang anaknya? Kenapa tuh? Yang jelas sih karena mereka ngerasa nggak sanggup, kayak belum siap, ya kan? Belum siap. Merekanya mungkin ekonominya di bawah, tanpa membenarkan kelakuan mereka ya. Karena ekonominya di bawah, atau karena nikah kemudaan, atau nikah karena kecelakaan, bisa jadi kan? Iya. Nah, kayak gitu makanya otak jahat mereka tuh bermain gitu. Iya, bermain. Terus nyusahin orang yang nemuin. Iya, nyusahin. Nah, kenapa kita ngomong kayak gini? Karena emang ini emak-emak itu bukan mama sih, masih muda, 23 tahun cuy. Dan punya 5 anak. Dan janda. 23 tahun janda punya 5 anak. Anjir, kayak kucing, Jok. GG. Keren loh, suburnya mantep loh. Maksud gua banyak banget kejadian kayak gini. Kemarin itu ada yang ditemukan di CCTV. Kenapa kita ngomong kayak gini nih? Banyak banget kejadian-kejadian yang anak muda gitu nggak mau bertanggung jawab sama iniannya, entah itu ekonomi atau emang nggak mau malu atau emang nggak mau ngurusin anaknya. Pernah gue ngeliat di satu sosmed itu cewek ngelahirinnya tuh begini tuh. Gimana? Berdiri. Kayak lo tau cewek-cewek apa video lucu yang orang boker di Indomaret gitu. Iya. Gitu. Tapi kelihatan di CCTV gitu. Abis itu besokannya ketahuan dan diambil itu kayak ngelahirin di pangkalan Gojek gitu, tapi di depan rumahnya itu, di dalam rumahnya dia tuh diambil sama ibu-ibu. Anjir. Itu bayinya tuh masih nyangkut tali pusernya cuy. Dibuang gitu aja, nggak tahu itu dipotong atau gimana, masih nyangkut sama mekinya. Dan lu punya cerita nggak? Lu punya pernah lihat nggak salah satu kejadian yang astagfirullah kayak gini? Lihat sih enggak, cuma di daerah dekat rumah gua ada tuh pembuangan bayi. Pembuangan bayi gimana aja? Jadi ada bayi ditemukan di plastik kresek warna merah. Masih merah banget itu. Terus di akhirnya ada yang nemuin tuh orang yang lagi mau cari kayu bakar. Ya Allah. Nemuin, terus akhirnya dibawa diaduin tuh ke media. Waktu itu gua lumayan sering main tuh ke salah satu radio. Iya. Di situ gua diceritain di situ. Di share gitu ya. Iya, di share di situ. Ya.
miris banget sih ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Iya. Terus Apalagi yang tadi lu cerita tuh tentang ya di berita nggak baru banget di Hah? berita tuh. Ini lebih bangsat daripada bangsat. Soalnya bangsat lagi bangsat daripada bangsat. Iya. Bangsatnya minder lah ngeliatnya nih, pokoknya ini bangsat. Bangsatnya udah minder parah ya. Kenapa bisa gua bilang gitu? Soalnya kemarin ada kasus viral tuh. Ada bayi, Ya. mayat bayi dikirim lewat paket Gojek, dikirim sama orang, dan setelah diselidiki ternyata si bayi itu tuh hasil hubungan diduganya ya hasil hubungan incest. Bentar. Ini bayinya dikirim gitu aja. Iya, jadi si mayatnya ini dikirim ke musola, dikirimnya atas namanya ke alamat temennya. Dapat orderannya gitu. Cuma dari temennya itu saya nggak mau terima, taruh aja di dekat musola gitu, ke marbot. Ya titipin. Allah. Karena lama nggak ada orang yang Ada mau meninggal. nerima. Karena lama nggak, itu posisinya kayaknya udah mayat sih. Nah, karena nggak ada yang nerima tuh si mamang ojolnya ini inisiatif buat buka si paketnya. Disaksiin sama warga, pas dibuka ternyata mayat bayi. Iya. Sekarang udah ketangkep sih, pelakunya udah ketangkep, dan itu lagi mau di tes DNA, soalnya diduganya itu hasil incest. Ya Itu- lu kalau ngaceng tahan dikit lah, kan ada BF, ada hentai, ada enggak, gue bukannya gitu ya, cuman tahan dikit lah kalau ngacengan mas. Iya, Sampai disikat sendiri lo, keluarga sendiri lo, anjir. Iya, itu yang bikin menurut bangsat itu soalnya keluarga, adik kakak ya. Ada Ya juga Allah, yang parah banget itu. yang itu tuh yang kata bapak memperkaos anaknya. Iya, bapak perkosa anaknya sampai hamil beberapa Iya. kali. Itu udah pokoknya minus banget. Kayaknya walaupun diblokir sama pemerintah tetap ya ngaceng men, apapun digas kayak. Tapi emang nggak menutup kemungkinan sih banyak orang yang ngacengan ini mau nggak mau. Kayaknya emang norma di Indo tuh udah persetan sama norma sih, udah bodo amat kayaknya. Iya, bukan normanya, lebih ke orang-orang itu udah pada gak peduli sama norma gitu. Persetan lah ya. Iya. Soalnya Udah bukan main sama bedobong pisang lagi. Iya kan, banyak banget kan. Iya, udah kedebong pisang lah, bolong. ayam. Lu pernah denger apa ayam? Astagfirullah. Udah nggak masuk akal aja lu. Ayam dong. Ayam. Ya ayamnya petelur lagi. Nah, itu. Itu ayam kepala manusia jadi apa? Bombardilo, krokodilo. Udah Nggak masuk akal emang. Tapi gue ingat satu meme. Dulu pernah ada apaan? meme orang Indonesia ngetawain orang India karena merkosa hewan. Kejadian di Indo anjir. Tapi emang banyak banget cuy. Iya. Asli kenapa bisa kayak gitu ya? Maksudnya lu ngaceng ya pelampiasannya jangan orang beneran lah. Maksud gua tahan dikit lah mas gitu. Wah gitu loh. Ya Allah. Anehnya bisa kayak gitu sih. Entah itu karena dia di lingkungan yang kayak gitu juga, entah karena bahkan yang kemarin kita bahas tuh, bahkan seorang oknum pemuka agama juga. Iya. Iya gimana ya, emang susah sih. Ya emang darurat ngacengan itu sih. Sampai dibuang loh, nggak masuk akal itu yang bayi ditinggalin tuh ya Allah. Iya. Bahkan dari dulu emang sering banyak, cuma karena banyak media sosial sekarang gampang. Tapi kenapa di Indo nggak kayak yang di luar negeri? Gue pernah lihat tuh di Amerika atau di mana gitu ya. Jadi disiapin tempat gitu. Lu kalau mau udah nggak kuat sama ngurusin bayi atau ngurusin balita gitu, jadi ditaruh di tempat itu terus dibunyiin kayak merah-merah gitu. Ntar satgas apa gitu, kayak pemadam kebakaran atau apa gitu, nah ke tempat yang dibunyiin itu terambil bayinya buat ditaruh di panti asuhan. Iya.
Soalnya ya kalau ngomongin itu ya ada 2 faktor nih. Biaya lagi kali ya. Faktor pertama, Hah? koruptor tidak senang dengan hal ini Iya, ya. koruptor. Koruptor tidak senang dengan hal ini. Iya. Yang kedua, ini dari faktor orang-orangnya. Yang kedua itu faktornya orang Indonesia tuh malu, tapi malu-maluin. Ya. Kenapa tuh? Gimana gitu? Misalnya kayak gini, mereka malu kalau mereka ketahuan hamil duluan. Ah, Mereka malu kalau mereka nggak bisa apa gitu. Tapi di satu sisi mereka tuh nggak malu buat lepas dari tanggung jawab secara tidak benar. iya. Gitu. Ini kenapa nggak titiknya dikerangking gitu? Dipasung gitu. Ya. Aduh. Ya, Pokoknya fenomena fenomena gitu kayak gini emang ya, nggak menurut gua sih ya, ini kalau nggak segera tangani ya. segera dibenahi, nggak ditangani, nggak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan bakalan tiap hari kita dengar. Iya. Pasti ada ya yang kebakaran lah, ditinggalin lah karena nggak kuat apa segala macem, malu lah, banyak banget gila cuy. Iya. Gila. Ya pokoknya itu makin miris. Bahkan anak SD udah astagfirullah gitu kan. Iya. Wah gila. Itu penting banget sih, Iya. kontrol masyarakat, kontrol orang iya, tua benar. penting. Emang yang namanya pendidikan seks itu bukan pendidikan soal mantap-mantap, bukan, tapi Iya. pendidikan Jangan dibikin tabu sih. iya, pendidikan seks. pendidikan seks itu jangan dibikin Jangan tabu. dibikin tabu. Harus dikasih tahu Iya, bahwa lu sama saudara tuh gak boleh. iya lo sama ini. Meskipun saudara nih gak boleh telanjang gitu, kayak gitu Lu penting banget. ini ketemu ini terus keluar bisa hamil gitu. Maksud gua ya jangan tabu lah. Iya. Itu hal-hal yang pelajaran loh. Namanya juga biologi kan pelajaran. Mau dikaitin sama agama ada, dikaitin semuanya. sama norma ada, semua pasti ada aturan. Itu Jadi itu penting satu banget sih. iya. Pokoknya itu sih kenapa fenomena ini jadi urgent banget, karena tiap hari kita denger gitu. Semoga kedepannya adalah, maksud gue kita tahu pasti pemerintah gitu pasti adalah andilnya buat ngasih tahu pelajaran seks apa, tapi nggak menyeluruh kalau feeling gue sih. Iya, lebih ya, sendiri kan. Situ-situ lagi Iya. gitu. Rata-rata penyuluhan Iya. kayak gitu kan pasti yang datang itu aja, Iya, itu. yang didatengin juga ke situ-situ aja. Balik lagi SDM-nya astagfirullahaladzim, dengerinnya TikTok men the astagfirullahaladzim, sarang monyet. Ya pokoknya gitulah. Oke, thank you banget udah dengerin podcast astagfirullahaladzim ini. Kenapa kok bisa banyak banget kejadian seperti ini gitu, banyak hamil di luar nikah terus bayinya dibuang, ditelantarin apa segala macam. Ya semoga kedepannya nggak ada lagi kejadian lagi, dan juga pemerintah bisa ngambil hikmahnya lah dengan entah itu penanggulangan edukasi seks atau apa gitu. Semoga bisa lah. Iya. Atau edukasi yang kayak yang tadi gue bilang, siapin penampungan buat si orang tua nggak kuat, taruh aja bayinya terus taruh di inian walaupun mereka itu malu atau gimana. Ya pokoknya nextnya kedepannya lebih baik lagi ya. Tuh. Iya, yang penting, dan jangan lupa kita juga harus ikutan kontrol buat Nah, ngawasin lah saudara-saudara kita, teman kita, jangan sampai kejadian di orang terdekat kita. amin. Oke, thank you. Dadah, bye bye. Ciao Nima. Adios. Adios. Komentar.